Bab ke-256. Rasanya seperti tersedak air garam. Tenggorokan Joe terasa pahit. Dadanya bergemuruh di antara rasa nyeri. Paras bule rupawan itu seketika merah. Tangannya sibuk memukul-mukul dada. Pelan, demi mengurangi sesak. Minum. Dengan gerak tangkas Irene menuang air putih dan segera ditenggak oleh Joe. Pria itu sedikit lega. Makasih, sayang. Kemudian tersenyum kaku ke arah sang istri, berusaha menghilangkan semburat merah pada wajah. Raffi yang belum paham keadaan sebenarnya hanya dapat memindai kedua orang tuanya secara bergantian. Pikiran lugunya masih terpaku pada kata sunat. Hatinya benar-benar gelisah. Raffi mandi dan ganti baju dulu, terus kita ke rumah sakit, ucap Joe pada akhirnya. Tapi, ayah sama ibu temenin Raffi, kan? Raut wajah Raffi tampak penuh harap. Ia masih takut meskipun Irene dan Joe sudah memberi penjelasan yang dirasa mampu menenangkan. Iya, nak. Ayah temenin. Pokoknya jangan takut, kan ada ayah. Ayo, ayah temenin mandinya. Ia berdiri sambil merangkul punggung Raffi dan menggiringnya menuju kamar. Sementara Irene menatap punggung tegap berbalut kaos oblong yang kemudian menghilang di balik pintu. Bibirnya melukis senyum. Ada rasa hangat di hati. Ya Allah, sempurna sekali suamiku. Dia begitu menyayangi Raffi meskipun anak dari musuhnya. Bagaimana aku tidak semakin jatuh hati pada kesabaran dan kebaikannya. Senyum wanita itu kian mereka hingga matanya berembun. Ia beranjak menuju kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Kurang dari 15 menit ia sudah selesai. Kini sedang berdiri di depan cermin sambil menyisir rambut, kemudian meletakkan sisir dan mengusap perutnya yang masih rata. Nah, yang kuat di perut ibu. Ya, insya Allah kamu akan sangat bahagia. Kamu akan terlindungi dan tidak akan mengalami nasib sama seperti kakak Raffi dulu. Kamu akan lahir dengan limpahan kasih sayang, karena kamu punya ayah yang baik dan sayang sama kamu. Kok sayangnya sama adik aja? Suara lembut Joe tiba-tiba muncul dari belakang. Irene merasakan sepasang tangan melingkar di perut. Aku juga sayang sama Raffi dan kamu. Irene membalikkan tubuh hingga berhadapan dengan sang suami. Senyum tipis terlukis di sudut bibirnya. Ia belai wajah yang ditumbuhi bulu-bulu halus itu. Kemudian mengecup bibirnya dengan singkat namun manis. Maksud aku, kamu akan sayang sama dia karena tidak akan ada perbedaan antara Raffi dan adiknya. Keduanya sama-sama anakku dan nilainya sama. Potong Joe cepat. Ia tahu kemana arah pembicaraan istrinya. Terima kasih, suamiku. Terima kasih sudah menerima Raffi sebagai anak sendiri di saat orang yang seharusnya menjaga dan melindunginya justru hanya memberi rasa sakit. Joe merengkuh tubuh wanita itu. Sadar dan paham isi pikiran sang istri. Ia mungkin khawatir jika akan timbul perbedaan antara anak bawaan dari pernikahan sebelumnya dengan anak dari pernikahan sekarang. Tak dapat dipungkiri, ada banyak ayah yang tidak begitu peduli terhadap anak tiri. Sebagian dari mereka hanya mencintai anak kandungnya sendiri dan membedakan. Hal menyakitkan itu pernah dirasakan oleh Joe dari pernikahan kedua dari masing-masing orang tuanya. Ia diabaikan bahkan tak dianggap, hingga memutuskan pergi dan hidup sendiri. Sekarang, ia tak ingin Raffi merasakan hal yang sama dari sosok ayah tiri. Lupakan orang itu dan jangan sebut namanya lagi. Sampai kapanpun Raffi adalah anakku dan haknya akan sama seperti adik-adiknya. Dia akan mewarisi apa yang kumiliki. Menjadi sulung di keluarga kita dan melindungi adik-adiknya. Dalam hangatnya pelukan itu, Irene mengatupkan bibir, menahan tangis yang seolah akan pecah. Suasana rumah sakit tampak ramai pagi itu. Alfian, Joe dan Bara duduk di kursi tunggu. Sementara di sisi mereka ada dua anak yang tampak gelisah. Pa, boleh nggak nanti Boy minta potongannya jangan banyak-banyak? Tanya Boy, menatap ngeri ke arah pintu ruangan dokter. Emang kamu mau potongannya berapa persen? Bro, 50 atau 90%? Potong Bara terkikik geli. Sejak perjalanan menuju rumah sakit, ia dapat melihat kegelisahan anak lelaki itu. Memang barang obrolan sampai diskon gede. Bal mengerucutkan bibir. Nanti Boy minta dokter sunat Om Bro baru tahu rasa. Gemas, Bara mengacak rambut bocah itu. Sementara Alfian tertawa mendengar pembicaraan mereka. Boy Alfiano Darmawan.
Terdengar panggilan dari arah ruang dokter. Alfian langsung membantu Aileen berdiri. Ukuran perut yang membesar benar-benar membatasi ruang gerak wanita itu. Ayo, ucap Alfian seraya menggandeng tangan putranya. Takut, Pa. Bau meringis ngilu. Kan ada papa sama mama yang temenin. Lagian gak sakit, kalau sakit nggak usah sunat. Gimana? Tawarnya kemudian. Ya udah, deh. Semangat, bro. Nanti kalau sunatnya selesai Om ajak kamu dan Raffi jalan-jalan ke kebun binatang, lihat harimau. Bener. Ya. Balas Boy penuh semangat. Bener. Suir. Bara menaikkan 2 jari, membuat Boy mengulas senyum tipis sambil melirik Raffi. Barengan aja. Yuk. Kan harus giliran, nak. Dokternya cuma 1. Jadi nggak boleh barengan. Ucap Alfian memberi penjelasan. Jika mereka saling bergantian di dalam ruangan, mungkin salah satunya akan merasa takut setelah melihat prosesnya. Boy duluan aja. Ya. Enggak sakit, kok. Ujar Joe, mengusap puncak kepala anak lelaki itu. Iya, Om. Boy akhirnya luluh. Menggenggam tangan mama dan papanya menuju ruang dokter. Senyum sang asisten dokter yang menyambut terasa menakutkan baginya. Sementara Joe dan Iren masih duduk dengan Raffi yang berada di antara mereka. Berulang-ulang Raffi melirik ke arah ruangan. Menajamkan telinga untuk mendengar kalau saja bau menjerit dari dalam sana. Berarti rasanya memang sakit. Anak-anak zaman sekarang enak sunat pakai laser, jadi nggak sakit. Apa kabar kita di zaman dulu? Mijepit. Celoteh Bara sambil meringis ngilu membayangkan masa kecilnya. Joe tidak menyahut. Pikirannya ikut melayang. Sejujurnya rumah sakit menciptakan trauma tersendiri baginya. Ada kenangan memalukan yang harus ditutupi rapat-rapat. Bara menyandarkan punggung sambil merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Kemudian menarik napas panjang sambil menatap Joe yang duduk di sisinya. Ia lantas teringat akan sesuatu. Oh ya, Joe, kamu kan mualaf berarti sunatnya setelah jadi mualaf? Ya. Tanyanya penasaran. Menggebu-gebu menuntut jawab. Apa pentingnya menanyakan hal seperti itu? Joe melirik sekilas, lalu membuang pandangan ke arah lain. Cuma tanya saja. Aku agak penasaran sama kamu. Kamu terlalu misterius sampai nama aslimu saja aku baru tahu saat menikah. Hanya itu jawaban Joe. Itu dokter yang tadi datang. Tunjuk Bara ke satu arah. Joe ikut menolehkan kepala ke arah yang ditunduk Bara. Hal kecil yang menyebabkan bola matanya membeliak kalau menatap seorang pria berjas putih yang terasa familiar, sedang berjalan ke arah mereka dengan senyuman ramah. Secepat kilat Joe menyambar sebuah majalah, membuka halaman dan menutupi wajahnya. Dari 180.000 dokter di Indonesia, kenapa harus dia?